Puji Tuhan, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan Tuhan, saatnya kita akan sama-sama belajar akan kebenaran, akan firman Tuhan. Ya, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kembali saya ajak Ibu Bapak kembali berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur, terima kasih atas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh kembali beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian di dalam musik dan pujian, yang mempersiapkan jemaat-Mu untuk mendengar firman Tuhan. Memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu, kiranya Tuhan Yesus mereka boleh mendapatkan berkat daripada firman-Mu. Urapi juga mulut bibir hamba-Mu, kiranya firman Tuhan boleh disampaikan dan boleh dimengerti oleh umat-Mu. Terima kasih. Sambut firman-Mu dan kami serahkan doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak dikasih Tuhan. Ya, kita akan kembali akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Hari ini 23 Agustus ya 2020. Firman Tuhan dengan tema antara Betel dan Peniel ya. Antara Betel dan Peniel ya. Di sini antara Betel dan Peniel itu antara janji dan pemenuhan, ya. Antara harapan dan kenyataan. Ya. Ini yang terjadi pada saat di mana Yakub, ya, itu mendapatkan berkat daripada Tuhan. Ya. Betel artinya adalah rumah Allah. Ya. Peniel artinya aku telah melihat Allah muka dengan muka, ya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, ya. Di sini di Betel itu Yakub mendapatkan janji daripada Tuhan. Dan di Peniel itu janji itu menjadi kenyataan, ya. Sebelum masuk di dalam firman Tuhan, seringkali Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya banyak cara untuk mendapatkan berkat. Banyak cara orang mendapatkan rezeki, ya, atau penghasilan, atau apapun namanya. Ya, ada dengan cara mudah, ada yang sulit, ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ya. Bahkan dikatakan ada yang halal, ada yang tidak halal, ya. Jadi mendapatkan berkat tapi tidak halal, ya. Ada dengan cara yang benar, ada yang cara yang tidak benar. Ya, ini kenyataan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Yakub mendapatkan berkat. Ya, yang pertama Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Ya, pertama kali Yakub mendapatkan berkat itu dengan cara yang kurang benar. Ya, Yakub mendapatkan berkat dengan cara menipu. Ya. Menipu, ya. Jadi zaman dahulu sudah ada, ya, mendapatkan berkat dengan menipu, ya. Di sini yang pertama siapa yang ditipu oleh Yakub, ya. Ternyata yang ditipu pertama kali adalah Ishak yang notabene adalah ayahnya sendiri, ya. Di dalam kitab Kejadian 27 ayat 27 berbunyi demikian, ya. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumlah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah bau padang yang diberkati Tuhan. Ya. Kita seringkali dengar tentang kisah ini di mana Yakub mendapatkan berkat dengan tidak benar. Ya, Yakub, ya. Di sini menipu ayahnya dibantu dengan ibunya atau ibunya yang punya ide bagaimana Yakub mendapatkan berkat yang notabene itu adalah sebetulnya berkat untuk Esau kakaknya, ya, karena Esau adalah anak sulung, ya. Tetapi dengan cara yang kurang benar di sini Yakub menyamar sebagai Esau, ya. Dan dia mendapatkan berkat daripada Ishak ayahnya. Ya, jadi Yakub mendapatkan berkat dengan cara menipu. Ya,
akal bulus mungkin ya, akal apa saja, licik ya. Bapak yang dikasih Tuhan. Yang kedua yang ditipu oleh Yakub siapa? Kakaknya, yaitu Esau ya. Esau ditipu oleh Yakub ya. Ini dapat kita baca di dalam kitab Kejadian 27 ayat yang ke-36. Mengatakan demikian, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Ya. Di sini Esau mengatakan, Yakub, cocok namamu ya. Namanya Yakub yang artinya menipu. Ya, cocok ya. Seringkali makanya orang sekali memberi nama anak itu harus hati-hati ya. Jangan sampai namanya itu tidak sesuai dengan karakternya ya. Apalagi zaman dahulu di desa itu kadang-kadang orang tua kasih nama itu seenaknya sendiri. Oh, kasih nama Cikra. Wah, Cikra itu kan tempat untuk mengambil kotoran. Ya mungkin tidak tahu maksudnya apa ya. Di sini Esau mengatakan bahwa bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Ya. Yang pertama hak kesulunganku dirampasnya, sekarang dirampasnya pula berkat untukku. Ya. Jadi ibu bapak yang dikasih Tuhan, pertama kali Yakub mendapatkan berkat itu dengan cara yang tidak halal, tidak benar. Dia menipu ayahnya, dia menipu kakaknya. Ya. Bagaimana setelah dia mendapatkan berkat? Ya, Bapak yang dikasih Tuhan, ya. Ternyata setelah menerima berkat ini, kehidupan Ayub malah menyedihkan. Ya, dia hidup tidak bahagia. Yakub tidak tentram. Yakub hidup dalam ketakutan, was-was, ada rasa takut, rasa cemas. Ya. Jadi setelah terima berkat, malah tidak bahagia. Harusnya orang terima berkat kan bahagia. Ini malah takut, cemas, khawatir, dan sebagainya. Karena apa? Ibu bapak yang dikasih Tuhan. Karena rupanya Esau itu tidak terima. Ya, tidak terima hak kesulungannya, berkatnya diambil oleh adiknya. Ya, sehingga Esau ya mengancam Yakub. Ya, ibu bapak yang dikasih Tuhan. Di sini dapat kita baca di dalam kitab Kejadian juga. Kejadian 27 ayat 41, demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Esau menaruh dendam pada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya. Lalu berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ya, ibu bapak yang kasih Tuhan. Seringkali berkat yang tidak halal ini menimbulkan pertengkaran, menimbulkan pembunuhan. Ya, di sini kita lihat Yakub yang menipu kakaknya, menipu ayahnya, mendapat ancaman dari kakaknya. Ya, dia bilang kalau bahasa sehari-hari hati-hati kon. Ya, nek mari misalkan orang zaman sekarang, engkau nek wis mari papa dikubur, tak habisin kamu gitu ya. Bahasa sehari-harinya demikian ya. Dikatakan hari-hari berkabung karena kematian ayahku tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ya, Bu Bapak yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu Yakub hidup di dalam kecemasan, ketakutan. Takut dibunuh oleh kakaknya. Yang akhirnya Yakub melarikan diri. Ya, menghindari pembunuhan oleh kakaknya. Ya, Bu Bapak, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Di sini apa sebenarnya yang terjadi, ya? Apa, ya? Dari pelajaran ini apa yang dapat kita petik pelajaran seperti ini, ya?
Ya, yang pertama, sia-sialah ya berkat yang didapat Yakub dengan susah payah. Ya, susah payah, susah. Ya, kalau kita lihat cerita itu, bagaimana Yakub menyamar dengan pakaian Esau, dibantu ibunya, kemudian tangannya yang mulus harus dikasih kulit binatang supaya berbulu seperti kulit kakaknya dan sebagainya. Ya, di sini sia-sialah apa yang didapat Yakub dengan susah payah, karena ia mendapat berkat tetapi hidupnya dalam ketakutan. Ya, bagaimana kalau kita dapat berkat tapi ketakutan terus, cemas, ya, tidak nyaman, ya. Ini Yakub mengalami demikian. Dia stres, dia depresi karena berkat itu tidak halal, ya. Dia mendapatkan ancaman, ya. Jadi sia-sia. Yang kedua, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan itu janji memberkati, tetapi seharusnya didapat dengan cara dan sikap yang benar. Ya. Berkat itu harusnya didapat dengan cara dan sikap yang benar, tidak menghalalkan segala cara. Dan di sini Ibu Bapak yang kasih Tuhan, kita lihat cerita tadi, Yakub mendapatkan berkat dengan cara menipu ayah dan kakaknya. Ya. Dengan cara yang tidak benar, ya, sehingga ia hidup dalam kecemasan. Ya, ya, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, ini yang pertama kali di mana Yakub mendapatkan berkat, tetapi dia justru tidak berbahagia, justru hidup di dalam kecemasan. Ya, yang selanjutnya Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, sekarang di battle. Ya, kalau sudah baca kisah ini nanti baca saja di rumah, ya, lengkap, ya. Di battle Tuhan berjanji memberkati Yakub, ya. Di mana di dalam kitab Kejadian 28 ayat 12 sampai dengan 15, ya, nanti sudah baca di rumah, di mana Tuhan berjanji memberkati dan menyertai Yakub. Ya. Tuhan berjanji, ya, akan memberkati dan menyertai Yakub, ya. Tetapi Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, janji itu tidak serta-merta didapat, ya. Karena apa? Karena waktu Tuhan, bukan waktu kita, kan gitu ya. Seringkali kita kan maunya instan, ya, Tuhan janji memberkati hari ini dapat, ya. Tuhan janji memberkati kita mungkin pekerjaan hari ini kita dapat instan. Ya, seperti khotbah saya beberapa minggu yang lalu, tidak ada bypass bagi Tuhan, ya. Semua melalui proses, semua melalui perjuangan, ya. Ibu Bapak yang kasih Tuhan. Jadi setelah ya di battle Yakub mendapatkan berkat Tuhan, janji berkat, tidak serta-merta Yakub itu menerima berkat Tuhan ini. Waktu Tuhan bukan waktu kita, saya katakan tadi, dan itu menurut firman Tuhan. Waktu kita seringkali versi kita ini versi lama, sangat lama. Sehingga dalam menunggu janji Tuhan, seringkali kita putus asa. Tuhan janji berkati, sehari enggak, 2 hari enggak, sebulan enggak, setahun mungkin belum. Waktu yang panjang membuat kita seringkali putus asa, ya. Juga Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, ya. Waktu yang lama ini membuat kita tidak sabar. Tidak sabar, akhirnya beberapa dari kita mungkin mengambil jalan pintas, ya. Dijanji diberkat tapi enggak kunjung tiba. Akhirnya jalan pintas, ya. Jalan pintas. Tuhan cuma janji tok, kan gitu ya. Ya. Membuat jalan pintas, padahal dengan Tuhan tidak ada bypass, dikatakan, ya. Dan juga Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, menunggu waktu yang lama seringkali membuat orang bersungut-sungut, ya. Bersungut-sungut, ya. Bangsa Israel keluar dari Mesir bersungut-sungut, dikejar bersungut-sungut, tidak ada makan bersungut-sungut, tidak ada air bersungut-sungut, ya. Padahal Tuhan janji menyertai, pasti mencukupi. Tetapi seringkali waktu yang lama ini membuat
kita ini putus asa. Kita ini tidak sabar dan mengambil jalan pintas, ya. Bapak, hati-hati dengan jalan pintas, ya. Barangkali banyak orang akhirnya kejebak dengan persoalan-persoalan hukum karena ngambil jalan pintas. Jalan yang tidak benar, jalan yang tidak sesuai dengan koridor hukum, ya. Bapak, saudara dikasih Tuhan, setelah battle dikatakan tadi tidak serta-merta Yakub itu berubah hidupnya, mendapatkan berkat yang luar biasa. Tetapi setelah battle kehidupan Yakub tidak berubah, ya. Tetapi Bapak yang dikasih Tuhan, ya, Yakub bekerja keras, ya. Jadi antara battle dan peniel itu ada rentang waktu yang cukup panjang, saya katakan tadi, yang seringkali membuat kita ini putus asa, ya. Rentang panjang, ya. Di sini lebih kurang dari battle sampai peniel itu 14 tahun, ya. Bayangkan menunggu janji Tuhan 14 tahun, ya. Seringkali orang menunggu kelahiran anak, mendapatkan momongan katanya. Ada yang setahun, ada yang 3 tahun, ya. Bahkan ada yang 10 tahun baru punya anak. Waktu yang panjang seringkali buat putus asa, putus harap, ya. Battle dan peniel 14 tahun, Bu Bapak, 14 tahun, ya. Ini bisa membuat orang kecewa, ya, ketidaksabaran, putus asa. Mana janji Tuhan itu? Ya. Mana berkat Tuhan? Tetapi kalau sudah pelajari di dalam Alkitab kita, ternyata Yakub tidak putus asa, tidak kecewa. Ternyata dia memilih ketekunan, kesabaran, ya, di dalam menunggu janji Tuhan. Dia tetap punya pengharapan, bukan kekecewaan, ya, bukan kekecewaan. Dan dia bekerja keras, ya. Dia bekerja keras di pamannya Laban, ya. Bapak, sudah kasih Tuhan, ya, bagaimana dengan saudara dan saya, ya, di dalam menunggu janji Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita baca firman, kita dengar firman, dan firman itu menjawab apa yang kita doakan. Mungkin kau akan diberkati, ya. Tetapi kita sudah amin, tapi mana, ya? Seringkali waktu ini begitu panjang. Memang, ya, pekerjaan menanti itu seringkali panjang, ya. Kalau enggak menanti cepat selesai, tapi begitu menanti panjang seringkali, ya. Dan saudara dan saya, mari kita tetap, ya, tahu bahwa tidak ada bypass bagi Tuhan. Semuanya diproses oleh Tuhan, ya. Bapak yang dikasih Tuhan, tadi yang pertama Yakub menerima mendapatkan berkat dengan cara yang tidak benar, menipu ayahnya, menipu Esau kakaknya. Yang kedua, di battle Yakub menerima janji Tuhan akan memberkati dan menyertai, ya. Kemudian peniel, ya. Tadi temanya dari antara battle dan peniel, ya. Di peniel di sini Yakub bergumul dan berjuang, ya, melawan malaikat Allah, ya. Dan Yakub menang, ya. Berkumpul sampai pagi hari, ya. Ibu bapak, saudara yang kasih Tuhan, ya. Di sini kita baca di dalam kitab Kejadian 32 ayat yang ke-30, ya. Demikian bunyi firman Tuhan, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya aku telah melihat Allah muka dengan muka, tetapi nyawaku tertolong, ya. Di sini ibu bapak yang dikasih Tuhan, di dalam kisah ini dia bergumul, ya, berjuang terus, dia tidak mau melepaskan, ya. Kalau engkau tidak memberkati aku, tidak akan kulepaskan, ya. Ini perjuangan yang luar biasa. Dia menang, ya. Akhirnya di Peniel ini Yakub diberkati oleh Tuhan, ya. Setelah itu, Bapak yang dikasih Tuhan,
Yakub disuruh kembali, ya. Masih was-was, ya karena apa? Karena Esau pasti menunggu. Tetapi posisi Yakub sebelum Peniel dan setelah Peniel itu berbeda, ya. Sebelumnya dia punya masalah yang begitu besar yang belum terselesaikan, ya, terhadap kakaknya, terhadap ayahnya, terhadap Tuhan. Tetapi di Peniel Yakub menang dan Tuhan memberkati. Dan dia pulang, ibu bapak yang dikasih Tuhan. Dan apa yang terjadi di sini, ternyata Yakub berdamai dengan Esau kakaknya. Esau menerima adiknya dengan luar biasa, ya. Ini dapat kita baca di dalam kitab Kejadian 33 ayat yang keempat, ya. Kejadian 33 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Yakub berdamai dengan Esau dan dia hidup tenang akhirnya. Ya. Di sini ibu bapak yang dikasih Tuhan, di sini Esau yang dahulunya sangat membenci dan mau membunuh Yakub, di sini akhirnya Tuhan sama-sama merubah. Tuhan merubah Yakub, Tuhan merubah Esau sehingga terjadi rekonsiliasi, perdamaian antara adik dan kakak yang dahulunya mau dibunuh. Di sini ternyata dikatakan Esau berdiri bahkan berlari, ya. Lihat adiknya, dia berlari mendapatkan dia, didekapnya, dipeluk lehernya, ya. Ini bukan dipeluk, dipeding kemudian dibunuh, enggak. Dipeluk lehernya, diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Ya mungkin Yakub ngomong, sorry, ya, aku telah menipu, ya. Mungkin kakaknya juga enggak apa-apa, kita adalah saudara, ya. Kita sama-sama diberkati Tuhan, ya. Jadi ini terjadi rekonsiliasi. Karena Yakub bergumul dan dia menang, dia mendapat berkat. Di sini terjadi perdamaian yang luar biasa. Tidak hanya berpeluk, bercium, tetapi dikatakan mereka bertangis-tangisan. Ya, terjadi hubungan kembali yang baik. Bapak, saudara yang kasih Tuhan, ini satu pelajaran juga bagi saudara dan saya. Mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang saling bertengkar, mungkin kakak dengan adik, mungkin anak dengan orang tua dengan anak, ya. Seringkali persoalan-persoalan karena harta, karena uang, ya. Ini karena berkat, karena uang. Esau mau membunuh Yakub, ya. Tetapi oleh kasih kemurahan Tuhan, mereka boleh berdamai. Jadi kalau hari-hari ini ada yang masih belum berdamai, saat dengar firman Tuhan berdamai, ya. Mari kita saling memaafkan kakak kita, mungkin adik kita, orang tua kita, anak kita, ya. Janganlah sesuatu ini membuat pertengkaran, ya. Kita tahu bahwa kalau Tuhan memberkati, Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita, ya. Ibu bapak, saudara dikasih Tuhan, antara Betel dan Peniel, tema kita. Apa artinya bagi kita? Apa pelajaran yang dapat kita petik di dalam kisah ini antara Betel dan Peniel? Ya, yang pertama, ibu bapak yang dikasih Tuhan, di Betel ini malam pertama pelarian Yakub, ya. Di Betel malam pertama pelarian Yakub terima janji Tuhan, ya. Di Peniel malam terakhir pelariannya Yakub mendapatkan kepastian. Jadi malam pertama di Betel, Yakub mendapatkan janji Tuhan. Malam pertama, malam terakhir pelariannya di Peniel, ini Yakub menerima kepastian. Ya, jadi janji itu kadang-kadang kan tidak pasti. Orang berjanji tidak ada kepastian, ya. Tapi ini Tuhan berjanji di Betel, di Peniel. Yakub mendapatkan kepastian, ya.
kepastian. Ya. Jadi Yakub mendapatkan kepastian karena apa? Karena perjuangan, karena bergumul dengan Tuhan, dan Tuhan memberkati Yakub. Ya. Jadi ibu bapak yang dikasihi Tuhan, antara Betel dan Peniel, di sini ada rentang waktu yang panjang, di situ ada pergumulan, perjuangan, dan akhirnya mendapatkan berkat. Ya. Yang kedua, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa di dalam kisah ini? Yang kedua, berkat Tuhan itu tidak otomatis kita terima. Ya. Tidak bypass kita terima. Ya, catat dan ingat baik-baik. Ya. Tuhan berjanji memberkati tidak otomatis, tidak bypass, tetapi haruslah kita perjuangkan, haruslah kita kerja keras. Ya. Tuhan janji memberkati kita, pekerjaan kita malas, ya kita tidak dapatkan apa-apa. Ya. Dikatakan di sini Yakub bekerja keras, ya jadi berkat Tuhan tidak otomatis kita terima, tidak bypass, tetapi haruslah kita perjuangkan. Kerja keras, ya dan kita gumulkan, ya. Yang kedua, yang ketiga, ya berkat Tuhan itu harus kita terima dengan cara dan sikap yang benar, ya. Jadi berkat Tuhan kita terima dengan cara dan sikap yang benar, ya. Artinya jangan sampai menghalalkan segala cara. Jangan sampai kita melanggar hukum dan lain sebagainya, ya. Dikatakan di sini berkat Tuhan itu harus kita terima dengan cara dan sikap yang benar dan jangan menghalalkan segala cara. Ya, ini pelajaran yang dapat saudara dan saya petik dari kisah antara Betel sampai ke Peniel. Ya, jadi ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, mari kita terima janji Tuhan dan tunggu dengan sabar. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Ya, jangan sampai kita kecewa, jangan sampai kita bersungut-sungut, tetapi tetap mengucap syukur dan berharap. Pasti pada waktunya Tuhan genapi janjinya. Ya, antara Betel dan Peniel, antara janji dan pemenuhan. Ya, antara janji dan pemenuhan, antara sesuatu yang belum pasti menjadi satu kepastian. Percayalah, Tuhan berjanji, Tuhan menepati kita, Tuhan berkati kita. Amin. Tuhan Yesus berkati, dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur, terima kasih. Firman-Mu sudah disampaikan Tuhan, antara Betel dan Peniel, antara janji dan pemenuhan, antara harapan dan kepastian. Tuhan, ajar kami untuk menerima janji-Mu dengan iman kami dan sabar menunggu waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Tapi kami percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Apa yang Kau janjikan, Kau tepati. Terima kasih. Ampuni kami kalau manakala hari-hari ini mungkin kami tidak sabar menunggu janji Tuhan. Biar kami juga belajar tentang Esau dan Yakub. Mereka boleh rekonsiliasi, boleh berdamai kembali. Kalau hari-hari ini Tuhan, kami mungkin sedang berkonflik dengan keluarga kami. Ajar kami berdamai untuk kembali rukun Tuhan. Terima kasih. Memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu semuanya. Kiranya lewat firman Tuhan, kami makin mengerti bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Kami harus sabar, kami harus menunggu dengan penuh pengharapan dan percaya. Saatnya Tuhan berkati, itu menjadi kepastian. Terima kasih Bapa dalam surga. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Shalom. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah pada hari ini, 23 Agustus 2020. Puji Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Beribadah walau sampai hari ini ya kita masih ibadah online, ya.
Kita terpisah tapi tidak terbelah, ya. Ini moto yang sedang didengungkan oleh Indonesia, ya. Puji Tuhan Ibu Bapak, tetap sabar, ya kita nantikan janji Tuhan. Kita percaya saatnya yang terbaik. Saudara dan saya boleh kembali berhimpun, beribadah di gereja kita dengan penuh sukacita, ya. Walau kita tidak bisa bertemu dengan tatap muka, jauh di mata, dekat di hati, ya. Saling doakan Ibu Bapak, sehingga kita tetap satu di dalam tubuh Kristus, ya. Puji Tuhan. Saya juga ucapkan terima kasih atas segala persembahan yang Ibu Bapak berikan, baik persepuluhan, persembahan kolektor, persembahan diakonia, persembahan apapun kiranya boleh untuk mempermuliakan nama Tuhan dan membantu sesama kita, ya. Puji Tuhan Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, ya. Tetap doakan pemerintah kita, negara kita yang berulang tahun ke-75, ya, tepatnya 17 Agustus kemarin, di mana kita sama-sama memperingati 75 tahun kemerdekaan negeri ini. Kiranya di usia 75 tahun boleh makin maju walau di tengah pandemi, ya. Doakan sehingga pandemi bisa dilalukan dan ekonomi boleh terselamatkan, ya. Doakan Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai aparat yang terendah kiranya boleh melakukan tugas negara dengan sebaik-baiknya, ya. Puji Tuhan, tidak ada yang lain, kita akan segera akhiri ibadah kita. Saya undang Ibu Bapak kembali bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kami syukur dan terima kasih ke hadapan hadirat-Mu, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Kau telah pimpin ibadah kami pada hari ini, mulai awal, pertengahan hingga selesainya. Kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Kau boleh bersorak-sorai karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami sudah mendengar firman Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami anak-anak-Mu. Terima kasih memberkati anak-anak-Mu yang sudah boleh beribadah pada hari ini. Walau masih di rumah masing-masing, Tuhan memberkati. Memberkati juga anak-anak kami sekolah minggu, YOC, dewasa muda, juga yang online. Tuhan, Engkau memberkati semuanya. Anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, Tuhan Yesus, berikan kekuatan, semangat walau mereka juga studi online Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, apapun pelayanan mereka hari ini, Tuhan juga memberkati. Terima kasih, tak lupa kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Di usia yang 75 tahun ini Tuhan, kiranya boleh segera melewati pandemi COVID dengan sebaik-baiknya. Baik kesehatan maupun ekonomi terselamatkan Tuhan. Oleh karena itu, berkati berikan hikmat Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai aparat yang terendah.
untuk bisa menyelesaikan Tuhan persoalan bangsa ini dengan secepat-cepatnya, dengan penuh kasih daripada Tuhan saja. Terima kasih memberkati anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan, diakonia, persembahan-persembahan kasih, kiranya Tuhan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa dalam surga. Saatnya sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Sebelumnya kiranya turunkanlah berkat-Mu atas kami. Ibu Bapak, mari kita angkat kedua tangan kita akhiri ibadah kita dengan berkat Tuhan. Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera dari Bapa di surga. Kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, terlebih memberkati pelayanan saudara, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.